Salah satu materi revolusi-revolusi besar yang juga sering ditanyakan dalam UTBK adalah revolusi Prancis. Kalau dari segi tahunnya itu berlangsung tahun 1789. Oke? Jadi lebih dulu nanti terjadi revolusi Amerika, baru revolusi Prancis. Antara revolusi Amerika dengan revolusi Prancis ada hubungannya ya. Nanti kita lihat. Revolusi, tadi apa revolusi aku? Perubahan secara cepat. Sekarang revolusi Prancis, apa itu? Perubahan secara cepat di Prancis. Apa yang berubah? Yang berubah itu nanti adalah dari sistem absolut atau absolutisme berubah menjadi demokrasi. Itulah yang terjadi di Prancis. Absolutisme, tahu absolutisme? Absolut. Apa tahu arti absolut? Apa? Mutlak. Iya benar. Mutlak. Ori sudahlah anakku, gak usah terlalu mikirkan dia. Belum tentu dia mikirin kamu. Sesama teman dilarang buka rahasia ya. Karena kalau kita punya rahasia nanti akan dibuka teman yang lain gitu. Bayangkanlah hidup ini tanpa rahasia. Coba bayangin dulu. Mau enggak? Apa enaknya hidup tanpa rahasia? Oke. Kita lanjut ya. Revolusi Prancis diawali nanti dengan peristiwa yaitu adanya penyerbuan penjara yang bernama penjara Bastille. Ya, silakan Mas. Ya. Tahun 1789. Nah, pertanyaannya, kenapa harus penjara Bastille? Penjara Bastille ini diserbu karena penjara Bastille inilah dianggap sebagai lambang absolutisme dari Raja Prancis. Raja Prancis itu siapa? Yang dianggap pada saat terjadinya revolusi Prancis? Raja Louis ke-16. Berarti Raja Louis ini sangat sewenang-wenang. Nah, seperti kalau bicara revolusi juga kita harus bicara tentang faktor-faktornya. Nah, faktor-faktor yang membuat revolusi Prancis itu muncul, yang pertama yaitu kesewenang-wenangan raja, atau kalau bahasa sederhananya absolutisme raja. Raja siapa tadi? Raja Louis turun temurun. Yang terakhir itu Raja Louis 16. Rupanya absolutisme dari Raja Louis ini ada yang mempunyai ajaran absolutisme. Ajaran absolutisme itu adalah ajaran yang dikembangkan oleh Niccolo Machiavelli. Nah, ini masih sosiologi. Ayo, Machiavelli masih tahu? Lupa Pak. Enak aja. Nah, Machiavelli lah yang mengajarkan tentang absolutisme Raja Louis, di mana absolutisme Raja Louis terkenal dengan ucapan letat semua. Jadi apa yang diucapkan raja itulah undang-undang. Keren banget gitu ya. Kalau di Sumatera Selatan ada tokohnya, sakti luar biasa, di arah Muara II kampungnya. Siapa tokoh tersebut? Bukan, tokohnya si pahit lidah.
Pernah dengar? Apa yang diomongkannya jadi? Oh, belum pernah ke Gua Putri di Muara Dua sana? Oh, pernah. Kalian nih. Kayaknya kalian orang Jakarta deh. Nggak nyambung semua. Oke, kemudian revolusi Prancis juga dipicu adanya bahwa golongan-golongan bangsawan memiliki hak istimewa. Golongan bangsawan ini diberi hak, yaitu memungut pajak. Tapi golongan bangsawan nggak bayar pajak. Ini yang membuat rakyat Prancis menjadi tidak senang terhadap Prancis itu sendiri. Ditambah nanti adanya kas negara yang defisit. Kas negara mana? Kas negara Prancis. Ada beberapa hal kenapa defisit? Karena untuk membiayai perang. Nah, ini yang paling parah yang kedua ini, untuk biaya pesta. Bahkan istri Raja Louis disebut sebagai Madame Defisit. Pernah dengar ini aku? Siapa Madame Defisitnya? Madame Defisit itu dikenal dengan nama Maria Antonietta. Pak Charles, kok sampai ke situ sih dalamnya membahasnya? Iya, karena pernah juga dibahas dalam soal, tapi soalnya masih dalam soal si Penmaru masih ya, udah lama. Tapi kita lihat ya. Nah, setiap hari berpesta maka disebut dengan Madame Defisit. Bahkan beliau ini punya koleksi apa namanya, sepatunya itu beratus-ratus. Bayangin, seorang ratu punya koleksi beratus-ratus, cuy. Kemudian absolutisme raja, golongan bangsawan, kas negara defisit. Nah, juga tadi kalah perang juga Prancisnya. Kemudian revolusi Prancis juga dipengaruhi juga terjadinya revolusi Amerika. Ternyata waktu terjadi revolusi Amerika, ada seorang jenderal yang bantu Amerika, namanya Jenderal Lafayette. Begitu dia pulang ke Prancis, dia nggak senang, sehingga dia turut mengobarkan revolusi Prancis di Prancis. Itu ya. Nah, yang terakhir kita bahas tentang dampak dari revolusi Prancis. Nah, oke, Lafayette ya tulisannya. Ji, bangun Ji, makan dulu. Oke. Nah, dampaknya yang pertama, ini yang paling besar dalam sistem pemerintahan Prancis, ada yang berubah, yaitu berubah dari sistem pemerintahan monarki. Tahu arti monarki? Kerajaan, menjadi Prancis menjadi kerajaan berbentuk republik. Dan ini nanti mewabah berdampak ke seluruh dunia. Banyaklah nanti sistem-sistem kerajaan yang berubah menjadi republik, termasuk Rusia salah satunya nanti. Oke, juga dampaknya setelah revolusi Prancis, maka hak istimewa dari bangsawan
yang untuk mengutip pajak tersebut itu dihapuskan, termasuk hak dari golongan gereja untuk memungut pajak. Kemudian dampaknya secara internasional yaitu semakin berkembangnya hak asasi manusia. Ayo guys, masih ingat semboyan revolusi Prancis? Ayo, semboyan revolusi Prancis. Vini, enak aja lo, itu bukan, itu Romawi. Ayo. Liberté, égalité, dan fraternité. Liberté itu apa, Naku? Kebebasan. Égalité apa? Equal. Kesetaraan. Fraternité, father. Persaudaraan. Cobalah. Dan ini nanti meluas sampai ke seluruh dunia. Tuh ya. Oh ya, ada yang tertinggal Pak buat di sini. Dampak-dampak faktor-faktor dari, oh ya ini ada sedikit ada yang tertinggal, ini sering juga ditanya ini, yaitu adanya pendapat ahli filsafat, ahli filsafat. Oh ini juga pelajaran sosiologi nih. Tokoh-tokoh ini seperti Montesquieu, pernah dengar? Montesquieu dengan Trias Politica. Lalu ada namanya Jean Rousseau ya. Lalu ada siapa lagi ya? Montesquieu, Jean Rousseau. Ada lagi tokoh-tokoh yang dimana mereka termasuk sebagai anti absolutisme. Oke? Nah, jadi apapun ceritanya, belajar sejarah untuk UTBK harus pernah dibaca dulu ya. Jadi masalahnya nanti setelah dibaca baru bagaimana mengerjakan soal tersebut. Makanya selalu Pak latih kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Oke? Udah termuap-muap dia, udah tidak sabaran lagi. Oke lah kalau begitu. Siap-siaplah kita kuis. Tapi kuisnya semakin lama semakin banyak Pak buat ya, sesuai dengan materinya. No problem. Oke nakku.